Malam itu, tulang kaki kiri saya patah di lantai dapur. Mertua saya yang melakukannya. Suami saya berdiri di pintu, dan dia hanya berkata satu kalimat. Itu hukuman karena kamu keras kepala. 3 hari kemudian, mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakan saya. Tapi ranjang itu kosong. Saya sudah tidak ada di sana. Dan ketika mereka pulang, membuka pintu rumah, mereka membeku. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kalian percaya bahwa kesabaran ada batasnya, dengarkan cerita saya sampai akhir. Karena malam saya jatuh di lantai dapur itu bukan akhir dari hidup saya. Itu awal dari kebangkitan saya. Nama saya Anindya Larasati, 31 tahun. Saya bekerja sebagai manajer akuntansi di sebuah gedung perkantoran di kawasan SCBD, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menikah dengan Bagas Wiratama. 5 tahun yang, kalau saya jujur, lebih banyak air matanya daripada tawanya. Saya bukan perempuan lemah. Saya mengatur anggaran perusahaan besar setiap hari. Saya menandatangani laporan yang nilainya miliaran rupiah. Tapi di rumah keluarga Wiratama, saya tidak punya suara sama sekali. Gaji saya 40 juta sebulan. Gaji Bagas hanya separuhnya. Selama 3 tahun terakhir, hampir seluruh uang saya masuk ke rumah itu. Cicilan apartemen, listrik, belanja dapur, arisan ibu mertua. Semua dari kantong saya. Dan tetap saja di mata mereka, saya hanyalah menantu yang tidak tahu diri. Keluarga Wiratama tinggal di sebuah rumah tua 2 lantai di kawasan Bekasi Tengah. Rumah itu dibeli dengan uang saya, walau namanya bukan nama saya. Saya pindah ke sana setelah menikah, meninggalkan apartemen kecil saya sendiri di Tebet. Saya pikir itu pengorbanan demi keluarga. Ternyata itu pintu masuk ke sebuah penjara. Ibu mertua saya bernama Kencana, 60 tahun. Dulu dia istri seorang pegawai pemerintah kota. Sejak suaminya pensiun, satu-satunya kerajaan yang dia punya adalah rumah itu. Dan satu-satunya rakyat di kerajaannya adalah saya. Ayah mertua saya, Dharma, jarang bicara. Tapi diamnya lebih dingin daripada bentakan siapapun. Dia melihat segalanya, dan dia tidak pernah membela saya sekalipun. Lalu ada Bagas, suami saya. Dulu saya mencintainya. Dia lembut waktu pacaran. Dia berjanji akan melindungi saya. Tapi begitu kami menikah, dia berubah menjadi anak kecil yang takut pada ibunya. Setiap kali ibunya marah, dia memilih diam. Dan diamnya adalah pengkhianatan yang paling pelan. Ada juga Wulan, adik ipar saya, 28 tahun. Manis di depan, tajam di belakang. Dia yang paling pintar membaca suasana dan paling pandai memutar fakta. Saya menceritakan semua ini bukan untuk meminta dikasihani. Saya menceritakannya supaya kalian paham betapa rapinya sebuah keluarga bisa menyembunyikan kekejaman di balik kata sopan santun. Awalnya tidak separah ini. Tahun pertama pernikahan, ibu mertua hanya sinis. Dia mengeluhkan masakan saya. Dia bilang, saya terlalu sibuk bekerja sampai lupa mengurus suami. Saya menelan semuanya. Saya pikir namanya juga menantu baru. Tapi setiap kali saya diam, batasnya bergeser sedikit. Dari kata-kata menjadi piring yang dibanting. Dari piring menjadi tangan yang mencubit lengan. Dan saya dengan bodohnya terus berpikir bahwa kalau saya cukup baik, suatu hari mereka akan menyayangi saya. Tahun kedua, saya hamil. Saya bahagia sekali. Saya pikir mungkin ini yang akan mengubah segalanya. Tapi di bulan keempat, saya keguguran. Malam itu, saya pendarahan hebat. Dan tahukah kalian apa yang dikatakan ibu mertua saya? Dia bilang itu salah saya karena terlalu memikirkan pekerjaan. Bukan satu kata pun tentang anak yang hilang. Hanya tuduhan. Bagas hanya menunduk. Dia tidak menggenggam tangan saya. Sejak malam itu, sesuatu di dalam diri saya mulai mati perlahan. Tapi saya tetap bertahan karena saya masih percaya pada kata yang bernama keluarga. Sejak keguguran itu, julukan baru pun muncul, Ayam Mandul. Begitu ibu mertua memanggil saya di depan tamu, di depan tetangga, di meja makan.
Saya yang membayar makanan di meja itu. Saya yang dipanggil mandul di atas meja itu. Saya ingat sebuah malam di tahun ketiga. Beberapa bulan sebelum kaki saya patah. Saya sakit demam tinggi. Saya minta izin tidak memasak malam itu. Ibu mertua masuk ke kamar, menarik selimut saya, dan berkata, "Orang sakit tetap harus berguna. Kamu pikir di keluarga ini ada yang gratis?" Saya bangun dengan kepala berputar dan memasak untuk 5 orang dengan tubuh menggigil. Bagas melihat itu. Dia hanya menutup pintu kamar dan tidur. Saya berdiri di dapur malam itu, mengaduk sup dengan tangan gemetar, dan menyadari bahwa saya sudah lama berhenti menjadi istri di rumah ini. Saya hanya pelayan yang kebetulan punya gaji besar. Saya ingat satu sore di bulan kelima saya bertahan. Ibu mertua memanggil saya ke ruang tengah. Dia menyerahkan setumpuk kwitansi. "Anin, mulai bulan depan, kamu yang urus semua tagihan rumah ini." Saya menatap tumpukan itu. Listrik, air, cicilan, bahkan tagihan kartu kredit Wulan. "Bu, ini termasuk belanja pribadi Wulan." Dia menatap saya dingin. "Kamu menantu di rumah ini. Sudah seharusnya saya membayar semuanya setiap bulan, tanpa pernah sekalipun ada ucapan terima kasih. Yang ada hanya tuntutan yang semakin besar." Dan saya mulai menyimpan. Bukan karena saya licik, tapi karena akuntan di dalam diri saya tidak pernah benar-benar mati. Setiap transfer, setiap struk, setiap mutasi rekening, saya simpan. Saya tidak tahu untuk apa. Saya hanya merasa suatu hari saya akan membutuhkannya. Fed pertama yang benar-benar dalam terjadi pada ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Saya pulang larut karena tutup buku akhir tahun di kantor. Sampai di rumah, meja makan penuh. Ada acara keluarga, dan tidak ada yang memberitahu saya. Ibu mertua menatap saya dari ujung meja. "Lihat, suaminya kerja sampai malam. Istrinya entah kemana." Saya menahan diri. "Bu, saya kerja. Uang gaji saya juga untuk rumah ini." Bagas menarik tangan saya di bawah meja, memberi isyarat agar saya diam. Dia selalu begitu, membungkam saya, bukan membela saya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya berpikir tentang perceraian. Tapi saya menepis pikiran itu. Saya masih punya harapan bodoh bahwa Bagas akan berubah. Dia tidak pernah berubah. Yang berubah hanya tingkat kekejaman di rumah itu. Sampailah pada malam yang mengubah segalanya. Malam ketika tulang saya patah. Hari itu hari Jumat. Saya pulang kerja dengan badan lelah luar biasa. Saya baru saja menyelesaikan audit besar. Sampai di rumah, ibu mertua sudah menunggu di dapur dengan wajah masam. Katanya masakan yang saya tinggalkan tadi pagi keasinan. Saya minta maaf. Saya bilang akan memasak ulang, tapi dia tidak ingin permintaan maaf. Dia ingin pelampiasan. Dia mengambil gilingan adonan kayu yang berat dari rak. "Kamu pikir kamu siapa?" Masih merasa mahasiswi yang bisa seenaknya. Lalu, dia memukul. Sekali ke bahu, saya terhuyung. 2 kali ke punggung. Saya jatuh berlutut di lantai. Saya memohon. Saya bilang, saya lelah. Saya minta maaf. Tapi dia mengangkat gilingan itu lagi. Dan pukulan ketiga jatuh tepat di kaki kiri saya. Saya mendengar suaranya. Bunyi retak yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Rasa sakit menjalar seperti aliran listrik ke seluruh tubuh. Saya tersungkur di lantai dingin itu. Pandangan saya kabur oleh air mata. Saya melihat wajah tua ibu mertua yang merah karena marah. Saya melihat ayah mertua berdiri bersedekap di ambang pintu, hanya menonton. Dan saya melihat Bagas, suami saya. Dia datang dari ruang tengah, melihat saya meringkuk dengan kaki yang tertekuk aneh. Saya pikir akhirnya dia akan menolong saya. Tapi dia hanya berkata pelan, "Bu, sudah. Nanti tetangga dengar." Dia lebih peduli pada tetangga daripada pada tulang istrinya yang patah. Lalu dia menatap saya, dan kalimat yang keluar dari mulutnya akan saya bawa sampai mati. "Ini hukuman. Anin, kamu memang terlalu keras kepala. Belajarlah patuh." Saya tergeletak di lantai dapur sepanjang malam. Tidak ada yang membawa saya ke rumah sakit. Tidak ada yang memberi saya obat. Mereka mengunci pintu kamar dan tidur. Seolah saya hanya barang rusak yang bisa diurus besok. Malam itu, di lantai dingin itu, sesuatu di dalam diri saya
akhirnya pecah. Bukan tulang saya, tapi harapan terakhir saya pada keluarga Wiratama. Dan ketika harapan itu mati, yang lahir adalah ketenangan yang sangat dingin. Saya tidak menangis lagi. Saya mulai berpikir. Sepanjang malam saya berbaring, menahan sakit, dan menyusun rencana. Hal pertama yang saya butuhkan adalah keluar dari rumah ini. Hidup-hidup, pintu depan dikunci dari luar. Mereka selalu menyimpan kuncinya, tapi saya ingat, ada jendela ventilasi kecil di pintu belakang dapur. Jendela yang disegel, yang tidak pernah saya perhatikan. Saya merangkak ke laci. Butuh hampir 1 jam hanya untuk sampai ke sana. Menyeret kaki yang patah. Di dalam laci ada pembuka kaleng tua. Bilahnya sudah usang, tapi cukup tajam. Saya tidak menggunakannya untuk menyakiti siapapun. Itu hanya akan menambah masalah. Saya menggunakannya untuk mencongkel segel jendela kecil itu. Jendela itu sempit, tapi setelah keguguran dan setahun stres, tubuh saya kurus sekali di hadapan naluri bertahan hidup. Rasa sakit pun seolah mengalah. Saya memaksakan tubuh saya keluar, jatuh ke gang belakang yang gelap, dan merangkak ke jalan besar. Seorang pengemudi ojek menemukan saya di pinggir jalan menjelang subuh. Dia mengira saya korban tabrak lari. Saya hanya bisa berbisik, "Tolong, antar saya ke rumah sakit." Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan orang asing itu. Di rumah sakit, dokter memvonis kaki kiri saya patah di 2 titik. Mereka bilang kalau saya datang beberapa jam lebih lambat. Mungkin saya kehilangan kaki itu. Saya hanya tersenyum pahit. Mereka tidak tahu. Saya hampir kehilangan jauh lebih banyak daripada sekadar kaki. Yang merawat saya adalah seorang suster bernama Laras. Perempuan muda dengan mata yang tajam tapi hangat. Dia melihat luka-luka lama di tubuh saya. Bekas kubitan, memar yang menumpuk. Dia tidak banyak bertanya. Tapi suatu malam, dia duduk di sisi ranjang saya dan berkata pelan, "Mbak, luka seperti ini bukan karena jatuh. Saya pernah lihat yang seperti ini. Kalau Mbak butuh bantuan, saya di sini." Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ada orang yang berdiri di pihak saya. Saya menangis. Bukan karena kaki saya, tapi karena ada manusia yang melihat saya sebagai manusia. Saya tinggal di kamar 30. Saya tidak memberitahu siapapun di keluarga Wiratama di mana saya berada. Saya butuh waktu untuk berpikir. Dan saya butuh bukti. Hari ketiga, mereka datang. Saya tidak melihat langsung, tapi Suster Laras menceritakannya kemudian. Ibu mertua mengenakan blus sutra terbaiknya. Ayah mertua berjalan dengan tangan di belakang punggung, seolah sedang inspeksi. Mereka tahu saya dirawat di sini. Entah dari mana. Mereka berhenti di depan kamar lama tempat saya pertama kali masuk, sebelum saya dipindahkan. Kosong. Suara melengking ibu mertua bergema di koridor. Di mana dia? Di mana menantu kurang ajar itu? Mereka datang bukan untuk meminta maaf. Mereka datang untuk memastikan saya tidak membuka mulut. Mereka datang untuk menertawakan saya. Tapi yang mereka temukan hanya ranjang kosong. Dan seorang dokter yang menutup mulut rapat-rapat. Saya sudah meminta pihak rumah sakit merahasiakan kamar saya. Dr. Marwan, kepala bangsa. Sudah saya beritahu sebagian cerita. Dan rumah sakit demi keselamatan pasien melindungi saya. Malam itu, Suster Laras membawakan saya sesuatu. Hasil ronsen kaki saya. "Mbak, ini bukti. Patahan seperti ini tidak mungkin karena jatuh biasa. Ini karena benda tumpul yang berat. Simpan baik-baik." Saya menatap lembaran ronsen itu. Garis patahan yang jelas. Itu bukan sekedar gambar tulang. Itu adalah saksi bisu yang tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibungkam. Saya mulai menyusun. Saya minta tolong Suster Laras memotret semua luka di tubuh saya. Memar yang lama, yang baru. Saya kumpulkan rekam medis. Lalu saya buka laptop dari tas yang dibawakan teman kantor saya. Dan saya mulai menarik semua data keuangan 3 tahun terakhir. Mutasi rekening, bukti transfer, struk cicilan rumah. Semua yang dulu saya simpan tanpa tahu alasannya, kini punya makna. Di hari kedua, ponsel saya berdering. Nomor Bagas. Saya ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Dengan perekam suara yang sudah aktif, suaranya tidak khawatir sedikit pun. "Anin, kamu di mana?" Ibu marah besar.
Kamu mempermalukan keluarga. Saya bertanya pelan. Bagas, kaki saya patah. Kamu menelpon untuk menanyakan kaki saya atau untuk menyuruh saya pulang? Dia terdiam sebentar, lalu menjawab, pulang. Kita selesaikan ini di rumah. Jangan libatkan orang luar. Saya menutup telepon. Saya tahu, menyelesaikan di rumah hanya berarti membungkam saya di tempat tidak ada saksi. Tapi, rekaman percakapan itu saya simpan baik-baik. Mereka terus memberi saya bukti, dan mereka tidak pernah sadar. Sore harinya, Bagas menelpon lagi. Kali ini nadanya berubah, bukan lagi perintah, tapi rayuan. Dia bilang dia merindukan saya. Dia bilang ibu sudah berjanji tidak akan mengulanginya. Dia memohon agar saya tidak melapor. Saya mendengarkan semuanya. Lalu, saya bertanya satu hal yang membuatnya bungkam. Bagas, kalau ibu memukul anak kandungmu sampai tulangnya patah, apa kamu juga akan menyuruhnya pulang dan diam? Dia tidak menjawab karena dia tahu jawabannya. Bagi mereka, saya memang tidak pernah dianggap keluarga. Saya hanya sumber uang yang kebetulan bisa berjalan dan bicara. Beberapa hari setelah kunjungan Wulan, datang ancaman dengan bentuk berbeda. Sebuah amplop diantar kurir ke rumah sakit atas nama ibu mertua. Di dalamnya ada selembar surat pernyataan yang sudah diketik rapi. Isinya menyatakan bahwa saya mengakui jatuh sendiri di kamar mandi, bahwa tidak ada kekerasan, dan bahwa saya merelakan semua harta yang sudah saya keluarkan sebagai hadiah sukarela untuk keluarga. Di bawahnya ada kolom tanda tangan saya. Mereka hanya butuh satu coretan pena untuk mengubur seluruh kebenaran. Saya tersenyum membaca surat itu. Mereka pikir saya perempuan lemah yang bisa ditakut-takuti dengan kertas. Padahal saya akuntan. Saya hidup di antara dokumen dan tanda tangan setiap hari. Saya tahu persis kekuatan sehelai kertas. Dan saya tahu kapan sebuah kertas justru menjadi bukti melawan pembuatnya. Surat itu tidak saya tanda tangani. Saya menyerahkannya kepada pengacara saya nanti sebagai bukti percobaan paksaan. Lalu mereka mencoba menyentuh hal yang mereka kira paling melukai saya. Uang. Bagas mengirim pesan, mengatakan bahwa rekening bersama kami akan dia bekukan, bahwa saya tidak akan bisa membiayai pengobatan saya sendiri. Dia lupa satu hal sederhana. Rekening yang dia maksud memang berisi gaji saya, tapi saya punya rekening pribadi yang tidak pernah dia ketahui selama 3 tahun. Sebagian penghasilan saya selalu saya sisihkan diam-diam ke sana. Bukan untuk kabur, tapi karena seorang perempuan yang setiap hari diremehkan, jauh di dalam hatinya. Tahu bahwa suatu hari dia harus bisa berdiri sendiri. Ketika Bagas mengira dia sedang memutus napas saya, dia sebenarnya hanya memutus rantai terakhir yang masih mengikat saya pada rumah itu. Saya membiarkan dia membekukan rekening bersama. Saya bahkan berterima kasih dalam hati. Dia baru saja membebaskan saya dari kewajiban membayar tagihan keluarga Wiratama untuk selamanya. Saya juga mengingat satu hal. Di rumah itu, ibu mertua memasang CCTV di ruang tengah dan dapur. Katanya untuk keamanan. Padahal untuk mengawasi saya, dia tidak pernah berpikir bahwa kamera itu suatu hari akan merekam tangannya sendiri yang mengangkat gilingan adonan. Akun penyimpanan rekaman CCTV itu terhubung ke ponsel saya, karena sayalah yang membayar langganan layanannya. Mereka selalu lupa bahwa hampir segalanya di rumah itu dibayar oleh perempuan yang mereka pukuli. Saya membuka aplikasi, dan di sana tersimpan ada rekaman malam itu. Setiap pukulan, setiap kalimat, suara retakan tulang saya, bentakan ibu mertua, kalimat dingin Bagas. Saya menontonnya sekali, tangan saya gemetar. Lalu saya menutupnya dan menyimpannya di 3 tempat berbeda. Itu bukan lagi sekedar sengketa keluarga, itu adalah bukti kejahatan. Sementara saya menyusun di rumah sakit di luar sana. Suster Laras melakukan sesuatu yang tidak saya minta. Dia membuat sebuah unggahan anonim. Dia menceritakan tentang seorang perempuan yang dipukul keluarganya sendiri sampai tulangnya patah, lalu tidak dibawa ke rumah sakit. Dia menyertakan foto dengan wajah saya ditutupi dan potongan ronsen.
Teksnya jujur dan menyentuh. Detailnya bisa dipercaya. Dalam hitungan jam, unggahan itu menyebar. Ribuan orang membagikannya. Banyak yang marah, banyak yang menangis. Tidak ada yang tahu nama saya. Tapi semua orang tahu ada keluarga yang harus bertanggung jawab. Saya kaget ketika tahu, tapi saya tidak marah pada Laras. Karena saya tahu, keluarga Wiratama paling takut pada satu hal. Citra. Bagas sangat menjaga nama baiknya di kantor. Ayah mertua bangga pernah jadi pejabat. Skandal seperti ini cukup membuat mereka pusing setengah mati. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, reaksi mereka muncul, tapi bukan reaksi yang manusiawi. Mereka tidak datang meminta maaf. Mereka memilih melawan dengan cara paling licik. Sebuah artikel muncul di sebuah media kecil. Judulnya, Samar. Kerabat mantan pejabat diduga jadi korban hoaks KDRT. Artikel itu tidak menyebut nama. Tapi isinya membalikan cerita. Mengutip komentar yang menyebut bahwa korban punya gangguan mental. Bahwa laporannya mungkin tidak benar. Diakhiri imbauan agar netizen berpikir rasional, agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Suster Laras memerah karena marah ketika membacanya. Mbak, mereka membeli media. Mereka membalikkan semuanya. Saya membaca artikel itu dengan tenang. Lalu saya berkata, ayah mertua saya dulu hanya kepala bagian kecil di pemerintah kota. Tapi dia masih punya kenalan. Dan kenalan itu lebih murah daripada yang dia kira. Mereka tidak membeli kebenaran. Mereka hanya membeli beberapa kalimat. Dan kalimat bisa dilawan dengan bukti. Hari berikutnya, keadaan memburuk. Keluarga Wiratama tahu saya dirawat di rumah sakit ini. Dan mereka datang beramai-ramai. Mereka membuat keributan di lobi. Ibu mertua menangis dan berteriak, menuduh rumah sakit menyembunyikan saya. Bagas berdiri di sampingnya dengan wajah pucat. Wulan merekam semuanya dengan ponsel. Petugas keamanan mencoba menahan mereka, tapi mereka memblokir lift dan tangga. Mereka bertanya pada semua orang, di mana Anindya Larasati dari kamar 30. Banyak orang menonton. Citra rumah sakit terancam. Seorang petugas datang ke kamar saya dengan wajah cemas. Bu, mereka bilang, Bu Anindya punya gangguan jiwa, punya kecenderungan kekerasan. Mereka minta kami menyerahkan Bu Anindya pada keluarga. Saya menatap petugas itu dengan tenang. Saya manajer akuntansi sebuah perusahaan. Saya menandatangani laporan miliaran rupiah setiap bulan. Apakah saya terlihat seperti orang yang tidak waras? Atau mereka hanya ingin membawa saya pulang untuk dibungkam selamanya? Saya meminta pihak rumah sakit memanggil polisi jika mereka memaksa masuk. Saya juga menegaskan, tidak satupun anggota keluarga Wiratama yang boleh mendekati kamar saya. Pintu kamar dijaga. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa menyentuh saya. Sore itu, ayah mertua datang sendirian. Dia tidak ikut berteriak seperti yang lain. Dia menunggu di bawah, di kursi lobi. Sangat lama. Suster Laras memberitahu saya, Pak Dharma di bawah. Katanya ingin bicara pribadi dengan Mbak. Sekali saja, saya menolak. Saya tidak akan menemuinya. Saya tahu, tidak ada gunanya. Pasti hanya akan sama. Ancaman dibungkus kata bijak. Tawaran damai yang sebenarnya jebakan. Ayah mertua menunggu sampai malam. Baru ketika hari gelap, dia pergi. Saya tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Dan saya tidak ingin tahu. Keesokan harinya, datang utusan baru. Kali ini, lebih halus. Wulan, adik ipar saya, datang membawa sekantong buah dan senyum manis. Mbak Anin, aku khawatir banget. Keluarga lagi kacau. Ibu nyesel kok. Sungguh. Saya menatapnya. Wulan datang sebagai apa? Sebagai adik atau sebagai mata-mata. Senyumnya goyah sedikit. Tapi dia tetap bicara manis. Dia bertanya, apakah saya menyimpan sesuatu? Apakah ada rekaman? Apakah saya berniat lapor polisi? Setiap pertanyaannya membongkar maksud sebenarnya. Mereka tidak khawatir pada saya. Mereka khawatir pada apa yang saya pegang. Saya menjawab dengan tenang. Sampaikan pada ibumu. Saya baik-baik saja. Dan saya sedang berpikir. Wulan pergi dengan wajah bingung. Saya tahu. Kebingungan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka daripada kemarahan. Malam itu, saya hampir menekan tombol kirim pada sebuah pesan ke pengacara. Ketika pintu kamar diketuk pelan, seorang perempuan parubaya masuk. Wajahnya terasa akrab.
Itu Tante Santi, Bibi Bagas. Bibi yang bertahun-tahun tidak berhubungan dengan keluarga Wiratama. Konon karena perselisihan lama dengan ibu mertua, Nares panggilnya. Dengan ekspresi yang rumit. Lalu dia meletakkan kantong buah dan berkata, Tante datang bukan sebagai perantara. Tante datang untuk minta maaf. Saya terkejut. Minta maaf untuk apa? Tante Santi duduk, tangannya gemetar. Lalu dia menceritakan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Dia bilang, saya bukan menantu pertama yang diperlakukan seperti ini. Ada perempuan sebelum saya. Istri pertama Bagas. Saya tidak pernah tahu Bagas pernah menikah. Tante Santi mengangguk pelan. Namanya Ratih. Dia menikah dengan Bagas 7 tahun lalu. Dia juga punya pekerjaan bagus, dan dia juga dipaksa membayar semua kebutuhan keluarga. Sampai suatu hari dia pergi, dan keluarga ini menutup mulut rapat-rapat. Mereka bilang Ratih pergi karena gila. Saya merasa seperti ditampar. Pernikahan yang saya kira tulus. Ternyata sejak awal adalah sebuah pola. Sebuah perangkap yang dirancang dengan rapi. Mereka mencari perempuan mapan, menikahkannya dengan Bagas, menguras keuangannya, lalu membuangnya ketika sudah habis. Dan saya, dengan bodohnya, mengira kalau saya cukup baik, saya akan mendapat sedikit kasih sayang. Tante Santi memberi saya satu hal lagi, nomor telepon Ratih, istri pertama. Hubungi dia. Nares, kalian punya cerita yang sama? Dan satu suara mungkin diragukan, tapi dua suara susah dibantah. Malam itu, saya menelpon Ratih. Suaranya bergetar ketika dia tahu siapa saya. Lalu, perlahan, dia bercerita. Dia menikah dengan Bagas 7 tahun lalu. Dia seorang apoteker dengan apotek sendiri. Tahun pertama, manis. Lalu, pola itu mulai. Ibu mertua menuntut dia membayar segalanya. Setiap keluhan dibalas dengan hinaan. Suatu malam, ketika dia menolak menjual apoteknya untuk modal usaha Wulan, ibu mertua mendorongnya di tangga. Dia terjatuh, dan setelah itu, keluarga itu menyebarkan kabar bahwa Ratih mengalami gangguan jiwa, agar tidak ada yang percaya ucapannya. Saya pergi tanpa apa-apa. Nares, kata Ratih lirih. Saya terlalu takut waktu itu. Saya tidak punya bukti. Mereka sudah lebih dulu merusak nama saya selama 7 tahun. Saya menyesal karena diam. Saya membiarkan mereka menang dan membiarkan ada korban berikutnya. Korban itu kamu. Saya mendengarkan dan air mata saya jatuh. Bukan karena sedih untuk diri saya, tapi karena marah pada betapa rapinya kejahatan ini berjalan selama bertahun-tahun. Saya berkata pada Ratih, kali ini berbeda. Saya punya rekaman. Saya punya catatan keuangan. Dan sekarang, saya punya kamu. Maukah Mbak Ratih bersaksi? Tidak untuk balas dendam, tapi supaya tidak ada perempuan ketiga setelah saya. Ratih terdiam lama. Lalu dia menjawab dengan suara yang akhirnya tegas setelah 7 tahun. Saya mau, Nares. Sudah waktunya saya berhenti takut. Ketika saya menutup telepon, saya tahu kasus saya berubah total. Saya tidak lagi sendirian. Saya punya saksi. Saya punya pola. Saya punya bukti yang berulang. Sementara saya menata bukti. Keluarga Wiratama tidak tinggal diam. Wulan, yang paling pandai bicara, mulai bekerja di balik layar. Dia menghubungi kerabat-kerabat jauh, satu persatu. Dia menceritakan versi mereka, bahwa saya menantu durhaka yang menelantarkan mertua, bahwa saya kabur membawa harta keluarga, bahwa saya mengarang cerita penyiksaan demi merebut warisan. Dalam beberapa hari, grup keluarga besar ramai menghujat saya. Salah seorang sepupu Bagas bahkan datang ke rumah sakit, mengaku ingin menjenguk, padahal ingin memata-matai. Suster Laras yang menahannya di pintu. Maaf, hanya orang yang diizinkan pasien yang boleh masuk. Sepupu itu memaksa, suaranya meninggi. Sampai Dr. Marwan turun tangan. Dr. Marwan dengan tenang tapi tegas berkata, pasien ini korban kekerasan dengan luka yang terdokumentasi. Kalau ada yang memaksa, saya yang akan melapor ke polisi lebih dulu. Sepupu itu pergi dengan wajah masam. Saya tahu fitnah di grup keluarga itu menyakitkan dulu. Hal seperti itu akan membuat saya menangis semalaman, sibuk membela diri.
Tapi sekarang tidak. Saya belajar satu hal penting. Orang yang sibuk membentuk opini biasanya tidak punya fakta. Dan saya punya fakta yang tersimpan rapi dalam 3 salinan. Biarkan mereka bicara. Kebenaran tidak perlu berteriak. Kebenaran hanya perlu bukti. Belum reda satu masalah, datang lagi yang lain. Suatu siang, seorang pria tua berwibawa datang ke rumah sakit. Dia memperkenalkan diri sebagai paman tertua keluarga Wiratama yang dihormati seluruh keluarga besar. Dia duduk di sisi ranjang saya dengan sikap yang dibuat-buat bijaksana. "Nak Anin," katanya. Dalam keluarga, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Membawa ini ke polisi hanya akan mempermalukan kita semua. Kencana memang keras, tapi dia sudah tua. Maafkanlah, demi nama baik keluarga. Saya menatapnya dengan tenang. Pakistan. Kalau yang Bapak pikirkan adalah nama baik keluarga, kenapa selama 3 tahun tidak ada satupun dari keluarga ini yang datang ketika saya disiksa? Nama baik baru penting bagi kalian setelah ada yang melihat. Sebelum itu, tidak ada yang peduli pada apa yang terjadi di balik pintu rumah itu. Pria itu terdiam. Dia datang membawa wibawa, tapi pulang membawa wajah yang tak bisa menjawab. Saya sadar, satu persatu, mereka mengirim orang yang berbeda. Anak, adik ipar, ayah mertua, sekarang tetua keluarga. Mereka mencoba setiap kunci untuk membuka pintu kepasrahan saya. Tapi mereka tidak mengerti satu hal. Pintu itu sudah saya las rapat di malam ketika tulang saya patah. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mengulurkan tangan. Malam itu, sendirian di kamar, saya membuka kembali rekaman CCTV. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mengingatkan diri saya, mengapa saya tidak boleh mundur. Saya melihat perempuan di lantai dapur itu. Saya melihat betapa dia memohon, betapa dia masih percaya. Dan saya berjanji pada perempuan itu, pada diri saya sendiri yang dulu, bahwa kali ini saya tidak akan membiarkan permohonannya sia-sia. Mereka bahkan mencoba menekan saya lewat pekerjaan. Ibu mertua menelepon kantor saya, mengaku ibu yang khawatir. Mengatakan anak menantunya sedang sakit jiwa dan kabur. Untungnya, atasan saya mengenal saya selama bertahun-tahun. Dia tahu persis siapa saya. Dia hanya menjawab dengan dingin. "Bu Anindya adalah karyawan terbaik kami. Kalau ada lagi telepon seperti ini, kami yang akan menempuh jalur hukum." Lalu, dia menutup telepon dan mengirim saya pesan singkat. "Anin, fokus, sembuh. Posisimu aman di sini." Kebaikan kecil itu di tengah badai terasa seperti tanah yang kokoh di bawah kaki. Keesokan paginya, saya menghubungi seorang pengacara bernama Pak Bagio. Pria tua dengan suara tenang dan mata yang teliti. Saya menyerahkan semuanya kepadanya. Rekaman CCTV malam itu, foto luka, rongken, mutasi rekening 3 tahun, kesaksian Ratih, dan kesaksian Suster Laras. Pak Bagio memeriksa semuanya selama beberapa jam. Dia menonton rekaman CCTV tanpa berkedip. Dia membaca mutasi rekening lembar demi lembar. Dia mencatat tanggal, jumlah, pola. Sesekali dia mengangguk pelan, seperti orang yang sedang menyusun potongan-potongan yang akhirnya membentuk gambar utuh. Lalu, dia melepas kacamatanya dan berkata, "Bu Anindya, bukti-bukti ini sangat menguntungkan, terutama rekaman terakhir yang merekam seluruh proses penganiayaan dan pembiaran. Ini bukan lagi sekedar sengketa perdata, ini adalah bukti tindak pidana. Penganiayaan berat," dia melanjutkan. Suaranya temang, tapi pasti. Catatan keuangan ini juga kuat. Ini membuktikan bahwa selama 3 tahun, ibu yang menanggung sebagian besar biaya keluarga itu. Mereka tidak bisa lagi berkata, ibu menelantarkan mereka. Justru sebaliknya, dan surat pernyataan paksaan yang mereka kirim, serta pesan ancaman dari suami ibu, itu memperkuat bahwa mereka sadar telah bersalah dan berusaha menutupinya. Saya menarik napas panjang. Selama 5 tahun, saya mengira diri saya korban yang lemah. Tapi ternyata, saya selalu memegang kunci pintu penjara saya sendiri. Saya hanya tidak pernah berani memutarnya. "Pak Bagi," kata saya,
Saya tidak ingin uang mereka. Saya hanya ingin keadilan. Dan saya ingin mereka tahu, di depan banyak orang, persis siapa mereka sebenarnya. Pak Bagio tersenyum tipis. Kalau begitu, kita siapkan semuanya. Tapi izinkan saya bertanya satu hal. Apakah Ibu siap kalau mereka melawan habis-habisan? Saya menjawab tanpa ragu. Saya sudah patah tulang. Pakistan. Tidak ada lagi yang bisa mereka patahkan dari saya. Kami menyiapkan dua hal sekaligus. Laporan pidana ke polisi atas penganiayaan berat dan gugatan perceraian. Lengkap dengan tuntutan pengembalian seluruh uang yang saya keluarkan selama 3 tahun. Pak Bagio menghitung. Total yang saya tanggung untuk keluarga itu lebih dari 1,5 miliar rupiah. Semuanya tercatat. Hitam di atas putih. Sementara itu, di luar, keluarga Wiratama mulai panik. Unggahan Suster Laras masih menyebar. Beberapa wartawan mulai mencari tahu. Tekanan datang dari segala arah. Dan dalam kepanikan, mereka melakukan kesalahan terbesar mereka. Mereka mengirim pesan ke ponsel saya. Bagas yang menulisnya. Isinya, kalau saya berani lapor polisi, mereka akan menyebarkan bahwa saya gila, bahwa saya yang menyiksa diri sendiri demi uang. Dia menulis ancaman itu hitam di atas putih, di sebuah pesan yang tersimpan rapi. Dia memberi saya satu bukti tambahan, secara cuma-cuma. Saya menyimpan pesan itu, lalu saya kirim ke Pak Bagio. Dia hanya membalas dengan satu kalimat. Mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri. Tibalah hari yang saya tunggu. Hari ketika semuanya selesai. Mediasi diadakan di sebuah ruang di kantor pengacara. Dihadiri kedua pihak. Sebelum kasus pidana benar-benar bergulir, saya datang dengan kursi roda. Kaki kiri saya masih digips. Pak Bagio di samping saya. Di seberang meja duduk ibu mertua, ayah mertua, Bagas, dan Wulan. Wajah mereka sudah tidak seangkuh dulu. Ibu mertua mencoba bicara lebih dulu dengan nada yang dibuat lembut. Anin, nak, kita ini keluarga. Masalah keluarga jangan dibawa keluar. Ibu hilaf. Ibu minta maaf. Untuk pertama kalinya, dia menyebut saya nak. 5 tahun saya menunggu kata itu. Dan sekarang, kata itu tidak ada artinya sama sekali. Saya menatapnya tenang. Bu, ibu memanggil saya nak hari ini karena ibu takut. Bukan karena ibu menyesal. Lalu, saya membuka map di pangkuan saya. Pak Bagio memutar rekaman CCTV malam itu di layar. Suara retakan tulang saya memenuhi ruangan. Bentakan ibu mertua. Kalimat dingin Bagas. Ini hukuman karena kamu keras kepala. Ruangan itu senyap total. Wajah ibu mertua memucat. Wulan menunduk. Bagas tidak berani menatap saya. Saya berkata, suara saya pelan tapi terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Selama 3 tahun, saya membayar lebih dari 1,5 miliar untuk keluarga ini. Ini catatannya, lengkap. Saya yang membayar listrik di rumah, tempat kaki saya dipatahkan. Saya yang membayar, CCTV yang merekam. Tangan ibu mengangkat gilingan itu. Saya mengeluarkan dokumen berikutnya. Dan ini, Bu Kencana adalah kesaksian Ratih, istri pertama Bagas, yang katanya pergi karena gila. Ternyata dia pergi karena hal yang persis sama dengan saya. Pola yang sama, perangkap yang sama. Ayah mertua yang sejak tadi diam, akhirnya meninggikan suaranya. Keluarga Wiratama tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kami memberimu tempat tinggal. Kenapa kau tidak puas? Saya tertawa pelan, tertawa yang dingin. Memberi saya tempat tinggal. Pakistan, rumah itu dibeli dengan uang saya. Apartemen itu cicilannya dari gaji saya selama 3 tahun. Lebih dari separuh pengeluaran rumah ini keluar dari kantong saya. Kalian tidak memberi saya apa-apa. Kalian mengambil segalanya dari saya. Lalu menyebut itu kebaikan. Bagas akhirnya membuka mulut dengan suara bergetar. Anin, aku salah. Aku akan berubah demi anak kita nanti. Saya menatapnya lama. Anak kita sudah pergi, Bagas. 4 tahun lalu. Saat itu, kamu tidak menggenggam tangan saya. Sekarang kamu menyebutnya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Lalu, saya mengangkat ponsel saya. Dan ini, pesan ancaman yang kamu kirim. Bahwa
Kalau saya lapor, kalian akan menyebarkan. Saya gila. Bagas, kamu seorang akuntan di perusahaan yang menjaga citra. Apa kata kantormu kalau bukti ini sampai ke meja mereka? Wajah Bagas hancur seketika. Karena dia tahu itu bukan ancaman kosong. Dia menunduk. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melihat air mata di matanya. Tapi air mata itu datang terlambat. Dan bukan untuk saya. Air mata itu untuk dirinya sendiri. Untuk karir dan nama baik yang akan runtuh. Saya tidak merasa apa-apa lagi melihatnya. Hati yang sudah terlalu lama disakiti akhirnya berhenti merasa. Wulan, yang selama ini paling pandai bicara, mencoba menyela. Mbak, kalau Mbak lapor, keluarga ini hancur. Kasihan, ibu sudah tua. Saya menoleh padanya. Wulan, selama 3 tahun, kartu kreditmu saya yang bayar. Kamu tidak pernah bilang kasihan pada saya saat saya dipanggil mandul di meja makan. Sekarang kamu minta saya kasihan. Lalu siapa yang kasihan pada saya? Wulan, siapa yang kasihan pada kaki saya? Pada anak yang hilang. Pada malam-malam, saya tidur menahan sakit. Ruangan itu sunyi. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Ibu mertua membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya jatuh lemas di kursinya. Tatapannya kosong. Ayah mertua yang selalu dingin, kini terlihat seperti orang tua biasa yang kehilangan semua kekuatannya. Pak Bagio menutup map dan berkata dengan tenang, kami akan melanjutkan laporan pidana dan gugatan perdata atas pengembalian dana. Mediasi ini hanya formalitas. Klien saya tidak datang untuk berdamai. Klien saya datang untuk menunjukkan bahwa dia tidak lagi takut. Saya memutar kursi roda saya menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti sebentar. Saya tidak menoleh. Bu Kencana, saya dulu memanggil ibu dengan hormat. Saya membayar semua kebutuhan ibu. Yang saya minta hanya dianggap manusia. Itu satu-satunya hal yang tidak pernah ibu berikan. Lalu saya pergi. Proses hukum berjalan beberapa bulan. Bukti yang saya kumpulkan terlalu kuat untuk dibantah. Rekaman itu. Kesaksian Rati. Kesaksian Suster Laras. Semuanya berdiri kokoh. Ibu mertua dinyatakan bersalah atas penganiayaan, mengingat usianya. Hukumannya tidak terlalu lama, tapi namanya tercatat. Ayah mertua kehilangan sisa wibawa yang selama ini dia jaga. Wulan kehilangan teman-temannya satu persatu ketika cerita yang sebenarnya menyebar. Bagas kehilangan pekerjaannya. Perusahaan yang sangat menjaga citra tidak ingin menyimpan seorang karyawan yang terlibat kasus kekerasan rumah tangga. Pria yang dulu lebih takut pada tetangga daripada pada penderitaan istrinya, kini kehilangan segala yang dia jaga mati-matian. Perceraian saya dikabulkan. Pengadilan memerintahkan pengembalian sebagian besar dana yang saya keluarkan. Saya tidak mengambil semuanya, saya hanya mengambil yang cukup untuk memulai hidup baru. Sisanya, saya biarkan. Bukan karena saya baik, tapi karena saya tidak ingin 1 rupiah pun lagi dari rumah itu menempel di tangan saya pada hari putusan terakhir. Di koridor pengadilan, ibu mertua di kursi rodanya memanggil saya. Suaranya parau. Anin, kau puas sekarang. Kau menghancurkan keluarga kami. Saya berhenti. Saya menatapnya tanpa marah. Tanpa benci, hanya lelah. Bu, selama 3 tahun saya disiksa. Malam itu, kaki saya dipatahkan. Anak saya hilang dan tidak ada yang peduli. Kalian meminta saya memaafkan, tapi tidak pernah sekalipun ada yang bertanya, siapa yang akan memaafkan saya? Saya tidak menghancurkan keluarga ini. Bu, kalian sudah menghancurkannya sejak lama. Saya hanya berhenti membayar untuk menutupinya. Ibu mertua tidak menjawab. Tatapannya kosong. Semua kekuatannya seakan terkuras habis. Saya berbalik. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melangkah keluar tanpa beban di pundak saya. Meski masih dengan tongkat, langkah saya terasa ringan. Setahun kemudian, saya menyewa apartemen kecil di Tebet, dekat tempat-tempat saya dulu tinggal sebelum menikah. Kaki saya sudah pulih, walau masih ada bekas. Kalau cuaca dingin, kadang masih terasa nyeri. Tapi nyeri itu kini terasa berbeda. Dulu ia adalah luka, sekarang ia adalah
pengingat. Pengingat bahwa saya pernah jatuh serendah-rendahnya dan tetap bisa bangkit dengan kaki saya sendiri. Saya kembali bekerja. Dan tidak lama setelah itu, saya naik jabatan menjadi kepala bagian keuangan. Saya berteman dekat dengan Suster Laras, perempuan yang dulu pertama kali berdiri di pihak saya, yang ternyata menjadi sahabat terbaik dalam hidup saya. Saya juga masih sesekali bertemu Ratih, dua perempuan yang pernah terjebak di rumah yang sama. Kini, saling menguatkan. Kadang kami tertawa, kadang menangis, tapi selalu pulang dengan hati yang lebih ringan. Suatu sore, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi di dapur kecil saya sendiri. Dapur yang tidak ada gilingan adonan yang mengancam. Dapur yang hangat. Saya makan dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran bukanlah kelemahan, tapi kesabaran yang tidak punya batas. Hanya akan menjadi izin bagi orang lain untuk terus menyakiti kita. Jangan pernah mengira bahwa dengan menjadi cukup baik, orang yang jahat akan berubah menjadi baik. Dan jangan pernah membiarkan siapapun meyakinkan kita bahwa diam adalah bentuk cinta. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menanggung segalanya, membayar segalanya, dan tetap dianggap tidak berharga. Yang mengira kalau mereka bertahan cukup lama, suatu hari akan dicintai. Saya ingin kalian tahu, harga diri kalian tidak diukur dari seberapa banyak yang bisa kalian tahan. Ada juga banyak suami seperti Bagas di luar sana yang memilih diam saat seharusnya membela, yang lebih takut pada omongan tetangga daripada pada penderitaan orang yang mereka janjikan untuk dilindungi. Diam mereka bukan kenetralan. Diam mereka adalah keberpihakan pada yang menyakiti. Ada pula para ibu mertua yang mengira bahwa menjadi tua memberi mereka hak untuk menindas yang muda, yang menyebut penindasan sebagai didikan dan kekejaman sebagai aturan keluarga. Tidak ada darah daging yang membenarkan tulang yang dipatahkan. Bu Kencana menua dalam penyesalan yang datang terlambat. Pak Dharma kehilangan wibawa yang selama ini dia agungkan. Bagas memulai dari nol, sendirian. Wulan belajar dengan cara yang pahit bahwa lidah yang manis tidak selamanya menyelamatkan. Dan saya, perempuan yang dulu tergeletak di lantai dapur dengan tulang yang patah, kini berdiri tegak di atas kaki saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Bertahan dalam penderitaan, atau berani memutar kunci yang sebenarnya selalu ada di tangan kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Kalau cerita saya menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan keberanian yang sama. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.